Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Saputra Sregar, kelas 12/6 absen 2, ingin membuat video tentang materi evolusi tugas remedial biologi. Nah, apa itu evolusi? Nah, evolusi itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya kombinasi 3 proses utama dalam evolusi, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat diwariskan yang menjadi dasar terjadinya evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup yang kemudian akan bervariasi dalam suatu populasi. Nah, dasar teori evolusi ini yaitu yang pertama itu ada makhluk hidup itu bervariasi dan beberapa variasi sifatnya dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. Nah, yang kedua itu setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Nah, yang ketiga, kenyataan atau fakta menunjukkan bahwa pertambahan populasi tidak berjalan secara terus-menerus. Nah, yang keempat ini, individu-individu berkompetisi dalam memperoleh sumber daya agar dapat bertahan hidup. Nah, yang kelima ini, yang diwariskan milik beberapa individu memungkinkan mereka dapat bertahan hidup dan berproduksi dalam keadaan lingkungan tertentu. Nah, yang terakhir ini, akibat dari seleksi alam tersebut, hanya individu adaptif terdapat lingkungan mereka yang dapat bertahan hidup dan menurunkan sifat adaptif tersebut melalui reproduksi. Nah, ada juga faktor yang mempengaruhi evolusi. Nah, apa aja itu faktor-faktornya? Nah, yang pertama itu ada jumlah populasi tersebut besar. Nah, yang kedua itu ada terjadinya perkawinan secara acak atau random. Nah, yang ketiga itu tidak terjadi mutasi maju atau balik. Nah, yang keempat itu tidak ada seleksi, dan yang terakhir tidak adanya migrasi. Nah, dalam seleksi alamnya itu kita bisa lihat ada dua hal. Nah, yang pertama ini organisme yang adaptif atau dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru akan dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya dan berkembang biak. Organisme yang kedua, organisme yang tidak adaptif atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya akan mati atau pindah ke daerah lain yang tidak mengalami perubahan lingkungan. Nah, terdapat juga mutasi. Nah, mutasi itu adalah mutasi gen, merupakan perubahan struktur kimiawi dari geo yang terjadi tanpa atau karena pengaruh faktor luar. Perubahan materi genetik ini bersifat menurun. Contohnya kayak kita punya penyakit molekuler HB yang ditentukan oleh gen resesif autosomal yang dapat menyebabkan kelainan darah yang fatal bila dalam keadaan homozigot. Selanjutnya ada rekombinasi dan seleksi. Nah, rekombinasi dan seleksi ini memiliki dua, yaitu seleksi sangat efektif terhadap rekomendasi pada organisme yang melakukan perkawinan silang. Nah, yang kedua ini, seleksi merupakan faktor pengarah, pembatas, dan penstabilitas rekomendasi gen. Nah, ada juga faktor terbentuknya spesies baru. Nah, yang pertama ini ada isolasi geografi yang dipisahkan oleh tempat. Nah, yang kedua ini ada isolasi reproduksi yang dapat terjadi melalui isolasi ekologi, isolasi musim, atau isolasi tingkah laku, atau isolasi mekanik, dan isolasi gamet. Nah, di sini juga ada beberapa peristiwa tentang prosesnya evolusi. Nah, kita ambil satu contoh. Peristiwa evolusi terjadi karena adanya perubahan di dalam populasi, bukan perubahan yang terjadi dalam satu atau beberapa individu. Nah, seabad sebelum terjadinya revolusi di industri di Inggris, hanya terdapat beberapa ngengat malam biston betulari bersayap gelap. Namun dalam 100 tahun berikutnya terjadi perubahan frekuensi sayap berwarna gelap pada populasi ngengat malam biston betularia. Nah, saya juga mengambil salah satu contoh lagi, yaitu sebuah peristiwa pasti memiliki dasar atau bahan mentahan sebelum frekuensi ngengat malam biston betularia bersayap gelap meningkat. Sudah ada beberapa individu ngengat malam biston betularia berwarna gelap dalam populasi ngengat malam biston betularia di Inggris, dan sayap berwarna gelap ini bersifat menurun. Nah, jadi proses
evolusi ini membutuhkan penyimpanan genetik yang menjadi bahan mentahan. Ada faktor perubahan dalam evolusi. Nah, ada juga petunjuknya nih. Biar kita tahu apa itu petunjuk terjadinya evolusi. Nah, yang pertama ini adanya variasi individu dalam satu keturunan. Nah, yang kedua ini ada homologi organ tubuh. Yang ketiga ada perbandingan embriologi. Yang keempat ada fosil. Nah, sekian dari pemaparan tugas remedial biologi hari ini. Sekian dari kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.